Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Koordinasi yang tumbuh cepat. Douki tiba-tiba melonjak hebat di dalam hutan lebat. Sesaat kemudian, sesosok manusia meluncur ke tanah sembari melesat ke belakang sebelum akhirnya menghantam dengan keras ke bebatuan menonjol yang ada di tanah. Wajahnya berkedut dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari punggungnya menyebabkan kekejaman dan kebrutalan melintas di mata pemuda berpakaian kuning ini. Namun, tanpa menunggu dia beraksi, bayangan hitam di depannya tiba-tiba melintas dan berhenti. Sebuah bayangan gelap yang sangat besar membawa suara angin yang terbelah saat itu dengan keras dan dengan marah menghantam kepala mantan di depannya. Jangan! Bayangan gelap menerkam di depannya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya akhirnya menyebabkan kejutan melintas di mata pria berpakaian kuning itu saat dia berteriak tanpa sadar. Saat suara pria berpakaian kuning terdengar, bayangan gelap yang menghantam wajahnya tiba-tiba berhenti. Meskipun bayangan gelap telah berhenti sangat tepat waktu, angin yang terkandung dengan ayunan masih melewati udara dan dengan kejam menyebabkan wajah pemuda berpakaian kuning itu mengalami pergolakan perubahan beberapa kali seolah-olah itu adalah air. Gelombang. Baru kemudian dia pulih. Bayangan gelap berangsur-angsur pergi dan penggaris besar dimasukkan ke dalam tanah di depan pria berpakaian kuning itu. Pemuda berjubah hitam itu menatap pria berpakaian kuning dari atas. Suaranya yang samar menyebabkan wajah yang terakhir bergetar lagi. Serahkan kartu kristal api Anda. Kamu adalah siswa baru. Mengapa Anda membutuhkan kartu kristal api kami? Pria berpakaian kuning itu menelan seteguk air liur dan mengamati 4 pertempuran sengit lainnya yang sedang terjadi. Matanya berputar sedikit saat dia membuka mulut untuk bertanya. Tentu, kami menginginkan energi api. Xiao Yan tertawa pelan. Telapak tangannya, yang memegang penguasa Xuan berat dengan erat, mengencangkan cengkramannya sedikit lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, serahkan kartu kristal api Anda dalam 10 detik atau saya akan mengalahkan Anda terlebih dahulu sampai Anda setengah mati dan mengambilnya sendiri. Opsi mana yang Anda pilih? Rasa dingin menyelimuti hati pria berpakaian kuning itu saat dia menatap wajah Xiao Yan yang tersenyum, lembut, dan tampan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat dia merasakan nada sedingin es dalam suara Xiao Yan, pemuda berpakaian kuning itu merasakan keengganan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunda-nunda. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengeluarkan kartu kristal pucat berwarna biru dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat menerima kartu itu. Matanya melirik nomor di atasnya, 32, dan mengangguk pelan di dalam hatinya. Tidak buruk. Panen yang sangat berbuah. Sungguh tak terduga bahwa orang ini sebenarnya lebih kaya daripada orang yang mereka rampok sebelumnya. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia memegang kartu di tangannya. Kaki kanannya menendang pelipis pria berpakaian kuning itu dengan kekuatan yang tidak keras ataupun lembut, secara kebetulan mengendalikan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia hanya menendang orang itu sampai dia pingsan dan tidak sampai kehilangan nyawanya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghabisi pria berpakaian kuning itu, 4 pertempuran lainnya juga mendekati akhir mereka. Sesaat kemudian, ketika 4 sosok manusia terpental berat dari tanah dan bertabrakan bersama, pertempuran akhirnya berakhir. 5 kartu kristal api. Jika kita mengurangi 7 hari, energi api, minimum terjamin, kita telah mendapatkan total, energi api, senilai 125 hari yang dapat didistribusikan. Setiap orang secara kebetulan dapat dialokasikan 25 hari dari Fire Energy. Tidak ada perselisihan kan? Xiao Yan menerima kartu kristal api dari tangan mereka berempat dan menghitung.
Setelah itu, dia melambaikan 5 kartu dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Iya. Mereka berempat mengangguk. Karena mereka telah menyetujui metode distribusi ini, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk tidak setuju. Melihat mereka berempat mengangguk, Xiao Yan tersenyum dan melemparkan kartu ke arah mereka berempat sambil berbicara sambil tersenyum. Semuanya, ambillah sendiri. Jika tidak cukup, ambil dari kartu kristal lain. Kelima orang itu memegang kartu di masing-masing tangan mereka dan menggunakan kekuatan untuk menggosokkannya satu sama lain. Cahaya segera muncul. Angka asli berwarna merah pada kartu kristal hitam gelap meningkat sedikit sekali lagi. Setelah merebut energi api, Xiao Yan melemparkan kartu kristal biru pucat itu kembali ke peti beberapa siswa akademi dalam. Dia tersenyum pada mereka, yang diikat ke batang pohon, tidak bisa bergerak, dan berkata, "Senior, terima kasih atas hadiah Anda. Kami akan membalas Anda jika kami memiliki waktu untuk melakukannya di masa mendatang. Untuk saat ini, pertama-tama kami akan mengucapkan selamat tinggal. Cepat pergi. Saya merasa ada kelompok lain yang menuju ke arah kita." Xiao Yan berbalik dan mengucapkan satu kalimat kepada Hu Jia dan 3 lainnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Di belakangnya, 4 orang yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Diikuti segera setelahnya. Sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa memilih Xiao Yan sebagai pemimpin adalah keputusan yang cukup bijak. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah berhasil memperoleh energi api dari 2 kelompok siswa yang lebih tua di akademi dalam. Panen yang melimpah ini benar-benar membuat mereka sangat bersemangat. Sekitar 5 hingga 6 menit setelah kelompok Xiao Yan menghilang, cabang-cabang pohon di bagian hutan ini tiba-tiba bergetar sedikit. Segera, 5 bayangan muncul. Setelah mereka muncul dan melihat kelima siswa senior akademi dalam yang telah diikat ke pohon, bahkan dengan mulut tertutup, wajah mereka langsung tertegun. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Salah satunya dengan hati-hati memotong talinya. Seketika, 5 orang yang tidak beruntung itu jatuh lemas dan terengah-engah. Kami sebenarnya dirampok oleh siswa baru. Setelah mengatur napas, pria berpakaian kuning itu segera melompat dan memaki dengan wajah hijau. Sekelompok siswa yang lebih tua, yang baru saja tiba setelah mendengar bentrokan perkelahian, terkejut ketika mereka mendengar kutukan pria berpakaian kuning ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi aneh saat mereka melihat kelompok pria berpakaian kuning itu. Apa yang kamu lihat? Jika Anda bertemu dengan kelompok itu, Anda pasti tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mengapa kelompok siswa baru ini memiliki orang-orang abnormal seperti itu? Ekspresi aneh dari pihak lain menyebabkan pria berpakaian kuning itu marah. Dia tidak peduli apakah kelompok inilah yang memancing mereka keluar dari perairan dalam atau lainnya. Dia hanya membuka mulutnya dan memarahi. Bagaimanapun, mereka mungkin dapat merampok siswa baru di hutan ini, tetapi mereka juga diizinkan untuk menyerang siswa yang lebih tua. Yakinlah bahwa kami tidak akan sia-sia seperti beberapa orang yang benar-benar energi api mereka dicuri oleh siswa baru. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir di Akademi Batin. Di masa depan, Anda kemungkinan besar akan dianggap terkenal di dalam akademi dalam. Seseorang yang memimpin kelompok itu juga menjadi sedikit marah karena kata-kata pria berpakaian kuning itu dan terlalu malas untuk terus berhenti di sini. Dia melambaikan tangannya dan memimpin teman-temannya untuk dengan cepat pindah ke hutan lebat. Mereka segera menghilang. Saat kalian semua bertemu mereka, kalian akan tahu definisi depresi. Apa gunanya memiliki mulut yang keras sekarang? Pria berpakaian kuning itu melambaikan tinjunya dengan marah ke kelompok yang baru saja pergi.
Dia mengeluarkan kartu kristal api berwarna biru pucat dari dadanya dan melihat angka yang menusuk mata di atasnya, 7. Ekspresinya suram, seperti badai yang akan mendekat. Dia tampak sangat menakutkan. Hampir 3 jam setelah Xiao Yan merampok kelompok pria berpakaian kuning itu, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok soliter lain dari siswa Akademi Batin yang lebih tua saat langit secara bertahap menjadi gelap. Namun kali ini, rencana mereka benar-benar gagal. Ini karena kelompok siswa yang lebih tua ini memiliki tingkat kerjasama dan kerja tim yang jauh melampaui harapan kelompok Xiao Yan. Ketika mereka bertemu 2 kelompok dari akademi dalam sebelumnya, tim 5 orang Xiao Yan mengandalkan kekuatan individu mereka yang luar biasa untuk menyebarkan lawan dan akhirnya mengalahkan mereka masing-masing secara individual. Namun kali ini, mereka bertemu dengan lempengan logam yang keras. Meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh kelompok 5 orang Xiao Yan, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat sebelum mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Mereka berlima membelakangi satu sama lain, seperti drum metal. Tidak peduli bagaimana kelompok 5 orang Xiao Yan menggoda mereka hanya mengandalkan kerjasama dan kerja tim yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangan. Setelah situasi yang tampaknya seperti jalan buntu ini berlangsung selama sekitar setengah jam, Xiao Yan akhirnya membuat keputusan yang menentukan, melambaikan tangannya dan memimpin timnya mundur. Kali ini, mereka kembali dari perburuan tanpa imbalan. Setelah menyadari kekurangan mereka, kelompok 5 orang Xiao Yan juga mulai merasakan dan berlatih bersama. Setelah 1 malam pelatihan tanpa tidur, tingkat kerjasama di antara mereka mungkin tidak dikatakan meningkat pesat, tetapi dibandingkan dengan kemarin, itu adalah peningkatan yang sangat besar. Ini karena setidaknya, mereka baru-baru ini mulai tahu bagaimana cara bergandengan tangan dan tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berselisih dengan salah satu dari 5 lawan pada saat yang sama seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Harus dikatakan bahwa 1 malam latihan kerjasama di antara kelompok 5 orang Xiao Yan ini memang sangat menguntungkan mereka. Ini karena keesokan paginya, kelompok Xiao Yan secara kebetulan dan beruntung bertemu dengan kelompok yang memaksa mereka mundur kemarin. Saat kedua pihak bertemu, mereka awalnya terkejut. Segera setelah ini, bagaimanapun, pertempuran yang berapi-api sekali lagi meletus. Kali ini, kelompok Xiao Yan akhirnya, tidak seperti kemarin, tidak merasa tangan dan kaki mereka terikat. Meskipun mereka masih mengalami kesulitan untuk menembus kerjasama seperti drum metal, setidaknya, ada kecenderungan samar dari mereka untuk dapat membalas. Kelompok dari Akademi Dalam juga menemukan peningkatan kelompok Xiao Yan. Selain itu, mereka juga terkejut saat mengetahui bahwa keterikatan antara kedua belah pihak menjadi lebih intens, kerjasama dalam kelompok Xiao yang juga diasah selama pertempuran dan secara bertahap menjadi lebih terampil. Jika terus seperti ini, kemungkinan mereka benar-benar akan dihabisi jika mereka menunggu sampai kerjasama lawan mereka menjadi lebih terampil. Namun, tidak lama setelah kelompok Xiao Yan mulai mendapat keuntungan, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada 2 kelompok di sekitar mereka, yang terbang ke arah mereka dan bergegas ke medan pertempuran mereka ini. Jelas, mereka tertarik oleh gelombang Douqi yang disebabkan oleh pertarungan di sini. Segera, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dengan lambaian tangannya dia berkata dengan tegas, "Ayo pergi dari sini." Mendengar teriakan Xiao Yan, Beishan dan yang lainnya, yang telah bertarung sampai mereka memiliki perasaan, langsung tertegun. Meskipun mereka merasa enggan untuk meninggalkan situasi yang baik ini, karena peringatan Xiao Yan yang sangat akurat selama 2 hari ini, mereka hanya bisa dengan paksa berhenti dan mengikuti Xiao Yan untuk segera melarikan diri ke hutan lebat. Akhirnya, mereka menghilang dari garis pandang kelompok Akademi Dalam yang anggotanya berkeringat setelah bertarung melawan kelompok Xiao Yan selama beberapa waktu. Bajingan. Peningkatan rekan-rekan ini terlalu banyak. Saat kita bertemu lagi,
kerjasama kita sepertinya tidak akan menjadi penghalang bagi mereka. Seorang pria muda, yang tampak seperti pemimpin kelompok ini, menatap tempat kelompok Xiao Yan menghilang. Dia tidak bisa menahan kutukan lembut dengan wajah suram. Setelah pertarungan kali ini berakhir dengan seri, kelompok siswa yang lebih tua dari akademi dalam ini tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka menemukan bahwa kelompok siswa baru ini, 3 pria dan 2 wanita, tampaknya secara ekspresif berhubungan dengan mereka. Selama tidak ada kelompok lain di dekatnya, kelompok siswa baru ini, yang bersembunyi di sudut yang gelap dan sunyi, akan menyerang mereka dari berbagai arah, melelahkan mereka sampai mereka benar-benar kelelahan. Hanya dalam waktu singkat, kelompok siswa yang lebih tua dari akademi dalam ini telah diserang oleh kelompok Xiao yang tidak kurang dari 5 kali. Selain itu, selama 5 kejadian ini, mereka menyadari bahwa kerjasama dan kerja tim dalam kelompok Xiao Yan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hanya pada saat inilah mereka menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Namun, pada saat mereka menyadari hal ini, itu sudah agak terlambat. Oleh karena itu, saat ini mereka telah menemukan bahwa mereka sekali lagi dikelilingi oleh kelompok 5 orang Xiao Yan yang telah berlama-lama dan mengganggu mereka. Kali ini, kerjasama yang ditunjukkan oleh kelompok 5 orang Xiao Yan akhirnya menyebabkan mereka berakhir dengan putus asa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kelompok itu, yang menyebabkan 5 orang tim Xiao Yan kehilangan waktu pada pertemuan pertama mereka, diserang oleh kelompok ini sampai mereka hancur berkeping-keping. Sebagai pecundang, energi api di tangan mereka secara alami berfungsi sebagai rampasan perang dan direbut oleh kelompok Xiao Yan. Setelah pertempuran ini, berita bahwa ada sekelompok siswa baru yang sedang berburu energi api di tangan siswa yang lebih tua dari akademi akhirnya dan secara bertahap mulai menyebar di dalam hutan. Oleh karena itu, beberapa kelompok siswa senior dari akademi dalam mulai panik. Seluruh hutan untuk kompetisi berburu juga mulai menjadi kacau. Pertunjukan yang bagus tampaknya telah dimulai secara resmi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.